Hai guys, kembali lagi di Cerita Nita. Semoga kalian sehat dan baik-baik semua ya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang sejarah asal-usul beduk. Nah, ada sesuatu yang identik dengan beduk, yakni toa masjid. Jadi hari ini biar lebih lengkap, Cerita Nita akan coba bahas sejarah toa masjid. Biar lebih tahu makna sejarahnya, yuk lanjut nonton. Sebelum itu kita intro dulu. Toa masjid merupakan alat yang identik digunakan untuk memperbesar suara azan dan iqomah. Selain itu, perangkat pengeras suara ini difungsikan juga untuk pengumuman gotong royong, berita kematian, dan lain sebagainya. Toa masjid menjadi sarana bagi umat muslim agar selalu bisa menunaikan ibadah secara bersama-sama. Sebenarnya, jika melihat pada aturan dalam Islam sendiri, mulanya azan dilakukan oleh seorang muazin dengan suara yang lantang, keras, dan merdu. Muazin pertama dalam sejarah Islam adalah Bilal bin Rabah. Bilal melakukan azan dari sebuah tembok tinggi di dekat masjid dan menjadi penanda bagi semua umat Islam kala itu bahwa waktu sholat telah tiba. Sebuah pemikiran yang sangat baik pada zamannya. Meskipun tradisi seperti azan juga telah dilaksanakan oleh ajaran-ajaran agama lain sejamannya, seperti contohnya para Yahudi dengan trompetnya atau para Zoroastrianis dengan api suci yang dikobarkan. Maka azan yang menggunakan suara manusia adalah hal baru dalam pelaksanaan penandaan waktu ibadah. Hal ini pun dilaksanakan sebagai sebuah panggilan resmi untuk waktu sholat. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar bahwa Umar bin Khattab mendapatkan anjuran yang sama dalam mimpinya. Zaman berubah dan pengembangan teknologi pun semakin pesat. Orang-orang di berbagai negara akhirnya beradaptasi. Seperti contohnya pada umat Islam di Indonesia yang menggunakan beduk sebagai penanda waktu sholat sebelum azan dikumandangkan. Maka azan yang dipekikkan di atas tembok seperti dilakukan oleh Bilal bin Rabah pun perlahan-lahan tergantikan. Semakin berkembangnya zaman, tradisi pun bergeser, hingga akhirnya umat muslim menggunakan pengeras suara sebagai salah satu media untuk mengumandangkan azan. Apakah hal ini salah? Tentunya tidak, malah memang agama seharusnya begini. Berjalan seiringan dengan zaman, berjalan seiringan dengan kemajuan teknologi, dan memberdayakan kemajuan teknologi tersebut. Jika ditinjau secara historis, pengeras suara untuk menyiarkan azan mulai dikenal secara luas di Indonesia pada tahun 1930-an. Dilansir dari Historia.id, Masjid Agung Surakarta adalah masjid pertama yang dilengkapi pengeras suara. Waktu itu orang-orang baratlah yang memperkenalkan pengeras suara kepada orang-orang pribumi seiring dengan masuknya jaringan listrik di Indonesia. Kemudian seiring berkembangnya zaman, saat pengeras suara sudah menyamarakan di masjid-masjid dan digunakan untuk panggilan azan, justru orang-orang barat mulai tidak suka. Mereka menganggap suara azan yang keluar dari pengeras suara tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari situlah mulai muncul perdebatan tentang penggunaan pengeras suara di masjid. Orang-orang di Indonesia sering menyebut pengeras suara di masjid dengan kata toa. Padahal sebenarnya toa adalah sebuah merek dagang dari sebuah perusahaan alat elektronik asal Jepang yang masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an. Awalnya masyarakat pribumi suka dengan produk pengeras suara buatan perusahaan dengan merek dagang toa. Lambat laun pengeras suara tersebut diberi nama sendiri oleh masyarakat pribumi dengan sebutan toa karena menyesuaikan dengan merek dagang perusahaan yang menciptakannya. Dengan cepat, toa pun akhirnya berhasil menjadi pengeras suara paling terkenal di Indonesia. Sejarah merekam toa ditempatkan di atas kendaraan, lalu mereka berkeliling menyampaikan informasi
baik peringatan jam malam atau pesan sesuai kepentingan penguasa saat itu. Waktu terus bergulir, kemerdekaan yang diraih juga disiarkan menggunakan toa. Pekik kemerdekaan disiarkan melalui toa-toa peninggalan penjajah. Rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945 menjadi momen penting kehadiran toa. Meski tidak maksimal, pidato Bung Karno yang berapi-api di hadapan sekitar 200.000 rakyat dengan jumlah toa yang terbatas tetap berjalan antusias. Sosok Bung Karno memang magnet yang luar biasa. Memasuki era 1960, kehadiran toa di sebagian masjid menuai pro kontra di kalangan kaum muslim di Indonesia dengan pertimbangan yang beragam. Salah satu penilaian penolakan penggunaan toa di masjid adalah mereka menilai toa adalah produk kolonial asal Jepang. Jepang pernah meminta kita menyembah pada dewa matahari dengan membungkukkan badan pada bendera mereka. Dan kini mereka meminta kita untuk menyembah Tuhan kita. Demikian pandangan pada saat itu. Ada pula pandangan yang menilai penggunaan toa di masjid akan menjauhkan khusyuk beribadah. Masjid tidak khidmat, sejuk, dan menenteramkan saat beribadah. Bahkan Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta yang dibangun pada tahun 1958 baru menggunakan toa pada era tahun 1970-an. Namun bergulirnya waktu, kehadiran toa sebagai pengeras masjid dan musola terus menyebar di berbagai daerah. Dan entah bagaimana ceritanya, toa seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ibadah kaum muslim. Toa seakan sebuah produk yang wajib dimiliki masjid dan musola sebagai syarat mutlak dalam bagian menyiarkan agama Islam. Nah, itu sejarah tentang toa masjid. Gimana menurut kamu? Tulis komentarmu di bawah ya. Sampai jumpa di cerita Nita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.